Halaman berat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli amin. Puasa tolak tos kayaknya besok balik bab datang sareng mampatna halaman 36 ya ada halaman 36 Fatibah ada gak? Saya baca halaman 36 bab datang sareng ngampet naik sareng nipas sareng sholat anu wajib dikodok Mawis anu nyegah wajibna sholat anu mundur ulama sok disebut al-mani atawa al-mawani. Eta jumlahna ayat 7 neka nipas ukur asli sanes murtad sifat budak edan sakalot mabok. Lamun salah sahiji mawani perkara anu nyegah wajibna sholat datang sadada asup waktu sholat bari ngalangkungan jarak waktu anu tos cekap ngalakukan sholat waktu eta atau cekap kangge ngalakukan sholat jeung susucina kanggo jalma anu langgeng hadas mangka engke sabada cal almani manehna kawajiban ngodoan sholat waktu datangna almani itu wajib ngodoan sholat waktu satu ajan datang almani atau sholat waktu sabadana datang almani sok sanajan bisa dijama. Contoh hiji awewe datang jam 1 siang saat ajan eta awewe ngalakukan sajuhur maka engke nalika suci manehna kawajiban ngodoan sholat duhur wungkul henteu wajib ngodoan sholat subuh atau asar sareng lamun datang jam 4 sore saat ajan ngalakukan sholat asar maka engke kawajiban ngodoan sholat asar wungkul henteu wajib ngodoan sholat duhur atau maghrib. Dan masalah datang nifas dan anu istilah ulama disebut jaha almani eta dina ngodoan sholatna itu ngarembet kena sholat anu sadajana atau sholat anu sadajana. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian bab selanjutnya adalah membahas tentang datang dan berhentinya mani perkara yang mencegah akan kewajiban sholat. Nah, menurut ulama itu dinamakan dengan mani atau mawani. Itu jumlahnya ada 7. Yakni yang pertama haid, yang kedua nifas, yang ketiga kufur asli bukan murtad. Kemudian yang keempat sifat budak atau hamba sahaya. Kemudian yang kelima majnun, gila. Yang keenam mugma alaih atau epilepsi, ya, sakalor itu epilepsi. Kemudian yang ketujuh adalah mabuk. Nah, ketika salah satu daripada perkara ini datang kepadamu, maka dia tidak maka dia wajib untuk melaksanakan sholat pada waktu tersebut. Yang penting waktunya cukup untuk melaksanakan sholat atau waktunya cukup untuk sholat plus bersuci khusus untuk daimul hadas. Contoh, anggap semisal jam 12 pas itu adalah waktu zuhur. Pas jam 12 pas seorang wanita ya belum melaksanakan sholat duhur, 30 menit kemudian datang haid.
Nah maka nanti setelah suci kewajiban untuknya adalah mengqadha sholat duhur tersebut. Kenapa? Karena jarak 30 menit cukup untuk melaksanakan sholat duhur. Anggap semisal sholat itu 5 menit lah ya, kita berbicara yang sholatnya yang khusus semisal 5 menit sholat duhur itu. Nah kemudian jam 12 lebih 3 menit keluar haid. Nah nanti kamu setelah suci duhur tersebut tidak wajib diqadha. Kenapa tidak wajib diqadha? Karena waktu 3 menit tidak cukup untuk melakukan sholat duhur, gak cukup untuk waktu 3 menit. Nah gitu ya, paham? Jadi nggak harus haid doang. Semisal jam 12 lebih 5 menit dia mendadak gila, sedangkan waktu 5 menit tidak cukup untuk melaksanakan sholat, maka nanti ya setelah dia sembuh daripada gilanya, sholat duhur tersebut tidak wajib diqadha atau tidak? Wajib diqadha karena 5 menit itu waktu yang cukup untuk sholat gitu. Atau semisal orangnya itu daimul hadas. Nah kalau daimul hadas waktunya ditambah dengan waktu bersucinya. Kenapa? Karena kalau daimul hadas bisa dikatakan sah ibadahnya ketika sudah masuk waktu. Wudunya termasuk wudu shahibud darurat. Maka tidak sah kalau semisal wudunya sebelum duhur digunakan untuk sholat duhur. Nah, berarti khusus untuk daimul hadas ditambah lagi 2 menit semisal. Oh berarti kalau khusus untuk daimul hadas waktunya semisal 7 menit. Berarti kalau daimul hadas jam 12 lebih 5 menit datang haid, maka nanti setelah suci tidak wajib untuk mengqadha sholat duhur. Kenapa? Karena 5 menit untuk daimul hadas itu tidak cukup untuk bersuci dan juga untuk sholat. Ya. Nah, masalah datangnya mani atau datangnya haid itu tidak merembet pada sholat sebelumnya atau sholat setelahnya. Contoh semisal gini, ya. Contohnya di waktu asar. Di waktu asar belum melaksanakan sholat asar, jam 4:30 datang haid. Nah maka nanti setelah suci kewajibannya adalah mengqadha sholat asar tersebut. Tidak wajib mengqadha sholat duhur ataupun tidak wajib mengqadha sholat maghrib. Kenapa? Karena itu datangnya haid, datangnya mani. Gitu ya. Terus tadi Pak lanjutin. Masalah datangnya perkara anu jaga wajib sholat anu tadi mengatakan tidak anu salah sehingga sawari dama anu aya anu mawajibkeun ngodoan sholat waktu saat ajan datangnya ini aya dari dama anu mawajibkeun ngodoan sholat waktu saat ada dan anu mani. Sebab itu perikatus daroh keterangan dina sababaraha kitab dihandap dari Islam. Anu sadaya hartosna sami mungkin jadi tanggung mantap sareng manfaat ini. Saenyana masalah ja'al manku anu dina ngodoan salatna ngarembet eta berlaku mungkangge jalma anu ngagaduhan almani dua perkara. Contoh, aya jalma edan diisuk ketika jam 4 sore karek qadha. Terus jam 4:30 saat ngalakukeun salat manehna kumat edan deui. Tahun itu eta jalma engke ari cager kawajiban ngodoan salat asar dina atawa aya awewe pisan di sore di jam 8 menit. Can ngalakukeun salat isya manehna jam 10 menit. Tahun engkena eta awewe kawajiban ngodoan salat isya jeung salat maghrib. Tanda-tandanya udah kelihatan. Ada ngerokok ya? Terus dikit lagi.
Anapun Adapun masalah ijalna almani anu istilahna sok disebut dalal maniu, maka eta mah hukumna leres ngarembet kana salah satu anu sateu acana atawa salat anu sabadana. Lamun ijalna eta almani dina waktu asar atawa waktu isya, salat anu bisa dijelema sareng waktu sateu acana sanaos waktu ngancekap kanggo takbiratul ihram unggul, eta jelema kawajiban ngalakukeun salat waktu ijalna eta almani. Meunang kalawan ada lamun cekap waktu sarokaateun atawa kalawan modo lamun teu cekap. Di samping eta wajib deui modoan salat zuhur atawa maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Pangeling, peringatan, warning. Nah, banyak sekali yang menghukumi masalah datangnya mane atau datangnya haid itu merembet pada sholat sebelumnya atau sholat setelahnya. Contohnya gini, datang haid di waktu asar, dia belum melaksanakan sholat asar. Nah, maka nanti setelah suci kewajibannya adalah mengkodok sholat asar tersebut plus dengan sholat duhur sebelumnya, karena sholat duhur bisa dijamak dengan asar. Nah, banyak yang memahami seperti demikian, padahal itu salah, padahal tidak seperti itu ya. Kenapa? Karena masalah datangnya mane atau datangnya haid itu tidak merembet pada sholat sebelumnya. Jadi kan gini, contoh nih ya, waktu duhur berarti kamu sholat kan, duhur sholat udah. Nah, pas waktu asar, sebelum sholat asar kemudian datang haid ya, maka nanti setelah suci yang wajib dikodok cuman sholat asarnya doang, duhur mah enggak. Kenapa enggak? Kan tadi udah dilaksanakan sholatnya, kenapa harus dikodok ya? Nah, itu masalah ja'al mani atau datangnya haid. Kecuali kalau semisal seseorang mempunyai maneknya itu dua. Contoh, jam 11 dia gila sampai sore. Pas sore udah sadar, tapi dia gak langsung sholat asar. Sebelum melaksanakan sholat asar datang haid. Nah, maka kalau seperti demikian nanti yang wajib dikodonya itu adalah sholat asar plus dengan sholat duhur ya. Jadi itu berbicara ketika maneknya itu ada dua. Atau contoh yang kedua, seorang wanita pingsan, sudah sholat asar pingsan terus sampai jam 10 malam. Jam 10 malam dia sudah sadar kembali tapi tidak langsung melaksanakan sholat isya. Tiba-tiba datang haid. Maka nanti setelah suci yang wajib diqodho adalah sholat isya plus dengan sholat maghrib. Kenapa? Ya karena maneknya ada dua. Satu tadi pingsan, yang kedua adalah haid. Paham? Jadi kalau masalah ja'al mane, datangnya haid, yang penting ada waktu yang cukup untuk melaksanakan sholat. Kayak tadi anggap 5 menit. Berarti dalam waktu 5 menit setelah masuk waktu sholat, kemudian datang haid, maka nanti setelah suci sholat tersebut wajib diqodho. Paham ya? Nah, itu masalah datangnya mane. Adapun masalah zawalul mane atau zalal mane, berhentinya haid, nah ini baru merembet pada sholat sebelumnya jika memang sholat tersebut bisa dijamak ya. Contoh, semisal seorang wanita dalam keadaan haid kemudian suci di waktu asar, yang mana di waktu asarnya itu ada waktu yang cukup minimal takbiratul ihram. Anggap takbiratul ihram itu 5 detik. Allahu Akbar, 5 detik ya. Waktu maghrib pas jam 18.00.
Kemudian dia berhenti haidnya itu di jam 17.59 lebih 55 detik. Ya. Jadi cuman ada waktu 5 detik. Berhenti itu. 5 detik kemudian adzan maghrib. Waktu 5 detik cukup gak untuk takbiratul ihram? Cukup. Untuk Allahu Akbar cukup. Maka kewajiban dia adalah mengkodok sholat asar tersebut plus dengan sholat duhur. Ya. Kenapa? Karena sholat duhur bisa dijamak dengan asar. Apalagi kalau lebih daripada takbiratul ihram. Kamu berhenti dari haid semisal jam setengah lima sore. Ya. Bersuci, kemudian sholat asar. Nah, di samping kewajibannya sholat asar harus mengkodok sholat zuhur. Kenapa? Karena zuhur bisa dijama dengan asar. Pertanyaannya, suka dikodok gak? Hah? Adik perempuan? Suka dikodok gak? Bener. Yang barusan ketika berhenti daripada haid, berhenti asar, berarti duhurnya suka dikodok gak? Suka dikodok gak duhurnya? Atau berhenti di waktu isya, maghribnya suka dikodok gak? Harus dikodok. Ya. Makanya yang menjadi pijakan atau barometer itu bukan kamu kapan bersucinya, bukan kamu kapan suciannya, tapi kapan berhenti darahnya. Darah berhenti di waktu isya jam 8 semisal. Ya. Saya mah suciannya nanti aja subuh, tetap aja dihukumi berhenti haidnya itu di waktu isya. Berarti kewajiban kamu adalah mengkodok sholat isya plus sholat maghrib jika suciannya di waktu subuh. Paham? Jadi masalah dihukumi berhenti atau terakhir haid itu bukan gimana kamu kapan suciannya, bukan itu. Tapi kapan si darah tersebut berhenti. Paham? Ya. Jadi kalau kemarin semisal dari kemarin nggak dikodok karena nggak tahu dan sekarang mau wajib. Ya. Ketika berhentinya semisal di waktu isya berarti kewajibannya sholat isya dan sholat maghrib. Jika berhentinya di waktu asar, maka berarti kewajibannya adalah sholat asar plus sholat zuhur. Tapi kalau berhentinya di waktu maghrib, sholat asar wajib dikodok gak? Enggak. Kenapa? Karena maghrib tidak bisa dijama dengan asar. Ayo lanjut. Tadi Pak. Bab perkara anu ngawajibkeun adus. Perkara anu ngawajibkeun adus eta aya genep anu tilu bisa tumi bagi lalaki oke di awewe nyaeta pertama asupna syafah kana farji, kedua kaluar cai mani, ketiga mau adapun anu tilu deui eta mun aya di awewe hukul eta et nipas ngalahirkeun senajan rupa ketimpel awan terus masalah lamun awewe sabada dijima terus adus terus ngaluarkeun cai mani salakina eta diwajibkeun adus deui atau teu? Jawabnya, lamun nalika jimana eta awewe bari jeung syahwat mangka wajib adus deui sabab eta cai mani campur sareng cai mani manehna. Tapi lamun nalika dijimana henteu bari jeung syahwat cara dijima waktu sare mangka henteu wajib adus deui sabab cai mani anu kaluar murni anu salakina. Nah, ya, kemudian bab selanjutnya sesuatu yang mewajibkan adus. Itu jumlahnya ada 6. 3 bisa terjadi di laki-laki ataupun perempuan, yakni yang pertama iltiqaul khitanain.
atau bertemunya dua alat khitan antara hasafah dan juga farji. Kemudian yang kedua adalah keluarnya air mani. Yang ketiga meninggal. Nah, ini bisa terjadi di laki-laki ataupun di perempuan. Kemudian 3 perkara lagi yang khusus di perempuan, yang pertama haid, yang kedua nifas, dan yang ketiga melahirkan. Ya, ini khusus. Jadi ketika berhenti daripada haid, berhenti daripada nifas, kemudian setelah melahirkan itu ada kewajiban adus atau mandi. Tapi ingat bahwa kewajiban adus wiladah atau adus setelah melahirkan itu berbicara ketika tidak disusul dengan darah nifas. Kalau ada seorang wanita setelah melahirkan kemudian langsung ada darah nifas, maka itu tidak ada kewajiban adus wiladah, gak ada kewajiban adus melahirkan. Kenapa demikian? Karena adus itu murni ibadah wasilah. Kenapa kok wajib adus? Karena akan melaksanakan sholat. Nah, dalam kasus ini wanita setelah melahirkan kemudian datang nifas, ngapain adus? Ayo, ngapain adus wiladah? Wong dia tidak ada kewajiban sholat. Makanya bahkan dalam sebagian kitab itu menghukumi adus melahirkan dihukumi haram jika setelahnya keluar darah nifas. Nah, berarti dapat kita simpulkan adus melahirkan itu bisa terjadi jika setelah melahirkannya tidak ada nifas. Kayak kemarin tuh, pas di bab nifas, melahirkannya di tanggal 1, setelah itu enggak keluar darah lagi. Nah, itu baru ada kewajiban mandi wiladah. Kenapa ada kewajiban mandi wiladah? Karena ada kewajiban sholat. Tidak ada darah nifas. Gitu ya. Kemudian ada permasalahan. Bagaimana kalau semisal seorang istri atau wanita seorang wanita setelah dijima kemudian setelah adus dia mengeluarkan kembali air mani yang kedua kalinya. Nah, apakah itu wajib adus, wajib mandi atau enggak? Maka jawabannya ditafsil. 1, jika memang air maninya itu bercampur antara suami dan juga istrinya, berarti dijimanya dalam keadaan sadar. Istri sadar, kemudian si laki-laki sadar, ya. Setelah itu adus wanitanya. Setelah selesai adus ternyata ada air mani yang keluar lagi, maka adusnya wajib untuk kedua kali, wajib mandi lagi. Kenapa? Karena air mani tersebut adalah air mani yang tercampur antara laki-laki dan perempuan. Beda lagi kasus kalau semisal dijimanya dalam keadaan tidur. Istri sedang tidur, tiba-tiba sama suami dijima, ya, gak sadar tuh istrinya, gak sadar. Tiba-tiba setelah istrinya bangun, ya, ketika tiba-tiba bangun kaget, ada apa ini? Ada serangan dari Iran. Rudal Iran. Ya, maka mau tidak mau si istri itu ada kewajiban untuk mandi. Karena iltiqaul hitanain yang pertama. Nah, setelah dia mandi, selesai mandi, tiba-tiba ada air mani yang keluar lagi. Nah, maka itu tidak ada kewajiban adus yang kedua kali. Kenapa? Karena dapat diyakini bahwa air mani yang keluar kedua kali itu bukan air mani perempuannya, tapi air mani si laki-laki. Ya, gitu ya. Karena harus kamu ingat bahwa keluar air mani yang mewajibkan adus itu adalah keluar air mani yang pertama kali. Ya, itu yang mewajibkan. Jadi kalau semisal keluarnya yang kedua kali, itu tidak ada kewajiban adus. Gitu. Paham, Sal? Begitu. Ya.
Ya kan bisa aja kan terjadi. Istrinya karena terlalu capek, dia sedang tidur ya tiba-tiba ada serangan Iran. Nah, gitu. Paham ya masalah itu? Kemudian terus lanjut asilah. Tadi Pak lanjut. Namun aya hiji awewe dina ngaluarkeun geuting hetna putus eta madina iraha diwajibkeun adus. Jawab lamun dina ngaluarkeun geuting teu acan nyebut 24 jam maka manehna teu acan diwajibkeun adus. Sareng lamun dina ngaluarkeun geutingna atas 24 jam maka kapan bae geutingna mampet. Eta awewe geus dihukuman suci tina het. Janten atas diwajibkeun adus, sholat, puasa, oge halal dijina. Seterusnya, namun ternyata geutina keluar deui maka diadusna sholat sareng puasana teu sah sebab nyatana masih kene aya dina jero het. Maka atuh wajib ngopi puasa anu atus dilakukeun dina sajeroun mampet tadi. Sareng manehna teu dosa sebab ngalakukeun jima dina waktu mampet tadi. Sanajan asalna aya dina jero het sebab ningali karena zohir. Terus selanjutnya kapan geutingna mampet deui maka manehna dihukuman suci deui. Janten diwajibkeun adus deui. Terus lamun geutingna keluar deui maka nyata manehna masih kene het. Kitu saterusnya salami teu acan ngalangkungan 15 dinten 15 deui mung ningali Masalah yang kedua, bagaimana kalau seorang wanita haidnya terputus-putus? Kayak kemarin tuh 2 jam, kemudian berhenti 3 jam, berhenti. Nah kalau seperti itu gimana? Jadi di waktu yang memang belum genap 24 jam, contoh baru keluar darah 3 jam, sementara dia belum melaksanakan sholat maghrib semisal. Ternyata pas jam 8 berhenti, maka kewajibannya gimana? Maka kewajibannya itu sudah dihukumi suci lagi, tinggal sholat isya, kemudian qada sholat maghrib, tidak ada kewajiban adus. Kenapa? Karena darahnya baru 3 jam. Tapi kalau semisal darahnya sudah 24 jam, semisal nih di tanggal 2 dia berhenti, ya maka gimana kewajibannya? Langsung mandi kemudian melaksanakan sholat, kemudian puasa, ya boleh untuk dijima tanggal 2 tuh. Pas tanggal 3, 4, tanggal 5 ternyata darahnya kembali lagi. Tanggal 5 darahnya keluar lagi, berarti bukti bahwa sholat yang kemarin kamu lakukan dan puasa yang kamu lakukan kemarin itu dalam keadaan haid. Maka berarti si puasanya nanti wajib dikodok lagi. Kenapa wajib dikodok? Karena terbukti bahwa puasanya itu dalam keadaan haid, tapi sholatnya tetap itu mendapatkan pahala. Ya, karena dalam fikih fahkum bidzohir, hukumi sesuatu dengan zohir. Paham nggak? Jadi ketika berhenti daripada haid, jangan nunggu 24 jam dulu. Jangan nunggu saya mah takut keluar lagi, nanti aja nunggu 2 hari 3 hari takut keluar lagi. Nah, jangan seperti itu. Ketika sudah berhenti maka hukumi telah berhenti, langsung adus, langsung bersuci. Kalau ada sholat yang wajib dikodok langsung dikodok, nah gitu. Jangan nunggu nanti. Ada saya mah biasanya juga haidnya 7 hari. Ini kan baru tanggal 4. Tanggal 4 udah berhenti, nanti aja nunggu tanggal 7. Takut masih keluar lagi. Tanggal 4 nunggu, tanggal 5 nunggu, pas tanggal 6 meninggal. Berarti kamu meninggal dalam keadaan tarikus sholat. Gitu ya. Innalillahi wa inna ilaihi. Nah, seperti itu. Terus salarasna kapan-kapan paham ya? Jadi gini, ketika keluar darah maka hukumi sementara darah haid.
Ya, kalau mencapai 24 jam berarti jadi hukumnya hukum paten, hukum haid. Tapi kalau berhenti sebelum 24 jam, maka hukumi suci kembali. Gitu. Jadi gitu, intinya rumusnya gitu. Ya. Kemudian ada permasalahan lagi, bagaimana kalau semisal gini. Wanita di malam hari tidur nih, dari Isya tidur. Pas Isya belum keluar darah. Pas Isya tidur, tiba-tiba bangun dia di waktu subuh. Pas bangun sudah dalam keadaan keluar darah. Yang menjadi pertanyaan, itu dari kapan dihitung haidnya? Dihitung darah itu keluar dari kapan? Ada kemungkinan kan dari Isya, dari jam 10 malam, dari jam 12 malam, atau dari jam 3, atau barusan. Nah, kalau seperti itu gimana cara menghukuminya? Nah, maka dihukumi waktu yang paling terdekat. Ketika kamu bangun dalam keadaan haid, nah berarti dihitungnya dari situ, dari waktu subuh. Ya. Jangan dari waktu Isya. Kenapa? Karena li'anna fi kulli hadisin takdiruhu bi aqrabi zaman. Sesuatu yang sifatnya baru maka dikembalikan, dikira-kirakan pada waktu yang lebih dekat. Gitu ya. Berhenti pun sama seperti itu. Kamu dalam keadaan haid, kemudian tidur, pas Isya tuh masih keluar darahnya, tidur. Tiba-tiba pas bangun di waktu subuh sudah keadaan suci. Maka dihukumi bahwa wanita tersebut sucinya itu barusan pas bangun tidur. Ya, kan ada kemungkinan gimana? Berhentinya jam 12 malam, berhentinya jam 1 malam. Nah, karena tidak adanya kepastian, maka takdiruhu bi aqrabiz zamani, dikira-kirakan dengan waktu yang paling dekat. Gitu. Pamungkas. Ada pertanyaan nggak sebelum ke sini? Wanita terutama. Doa. Ayo. Selesai pembahasan tentang haid, nifas, dan istihadah. Pamungkas apa? Pamungkas itu penutup. Jurus terakhir. Hah? Ayo tanyain nggak? Terutama masalah haid berarti, dan istihadah. Dan nifas kan kamu belum? Gak ada. Oke. Ya. Terus lanjut pamungkas. Tadi Pak lanjut. Dikit lagi. Dila. Melaksanakan pirang-pirang fadilah sama faidah masa sholawat ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Nabi sallallahu alaihi wasallam man shalla 'alayya fi kitabin lam tazalil malaikatu astaghfiru lahu ma damasni fi zalikal kitab. Hartosna saha jalmi anu nulis sholawat ka kaula maka mual beren malaikat mentakeun hampura pikeun eta jalma salagi ngaran kaula masih aya dina eta kitab. Qala sallallahu alaihi wasallam masarrahu ayyukiyallaha wa huwa anhu radin bal yuktir minas sholati alayya. Hartosna saha jalma
penutup diakhiri dengan fadilah-fadilah atau keutamaan membaca sholawat. Jadi sebenarnya gak harus banyak zikir ini zikir itu, tinggal kamu banyakin sholawat. Banyak sekali faidah-faidahnya. Ya, diantaranya nih dapat kalau semisal kamu menuliskan sholawat di kitab semisal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, nah, maka malaikat tidak berhenti untuk membacakan atau meminta ampunan untuk kita selama tulisan tersebut masih ada. Ya. Terus apalagi bahwa sholawat itu dapat menurun biqalbi, menjadikan cahaya di dalam hatinya. Ya. Banyak. Atau semisal nih kamu punya keinginan yang ingin cepat terkabul, maka bacalah sholawat minimal 1000 kali. Sholawatnya sholawat apa? Sholawat Jibril. Cukup gini doang. Allahumma sallallahu ala Muhammad, gitu doang. 1000 kali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, itu doang. 1000 kali, 1 kali duduk. Gitu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Tiap hari 1000 kali, 1000 kali. Kalau nggak percaya, coba. Ya, misalnya kamu, saya ingin A, saya ingin B. Coba. Kalau nggak percaya, ya sekali duduk. Atau paling 1 jam. 1 jam. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Kan banyak sekali. Sholawat itu macamnya, ada sholawat munjiat, ada sholawat nariyah, ada sholawat tipil kulu, sholawat apa lagi? Banyak, sholawat itu banyak. Ya. Dari sekian banyaknya sholawat, ya tetap yang paling mudah itu sallallahu ala Muhammad. Ya. Kalau kamu semisal nih, ketika setelah membaca sholawat nariyah, doanya kan gimana? Allahumma sholli bisolati alaihi sudurona. Yang pertama, ya Allah, isroh bisolati, lapangkanlah dengan wasilah sholawat sudurona. Ya, sudurona, lapangkanlah dada kami. Allahumma sholli bisolati alaihi sudurona wa yasir biha umurona, mudahkanlah segala urusan kami. Terus waksib biha gumumana, hilangkanlah kebingungan kami. Kemudian waksib ana gumumana wa farij ana gumumana, hilangkanlah kebingungan. Jadi bingung itu ada kalanya humum dengan ha, humumun, ada dengan gin, gumumun. Bedanya kalau humum ha itu bingung tapi karena ada sebab. Humumun. Kenapa bingung? Aduh, udah agak punya uang. Kenapa bingung? Aduh, mau ujian. Kenapa bingung? Ya, gini. Ada tuh sebabnya. Ada lagi gumum dengan pakai gin. Nah itu mah bingung tapi tidak ada sebab. Pernah gak? Uang banyak. Ya, uang banyak. Kemudian, pokoknya banyaklah harta banyak, ketenaran-tenar semisal. Tapi gak tahu, bingung, gak tahu sebabnya. Itu namanya gumum. Ketika ada hal seperti demikian, maka banyakin membaca sholawat. Ya, itu kan gitu. Di Pastu Anar ya, Allahumma sholli sholati alaihi sudurana wa yasib biha umurana wa qadi biha gumumana wa waqsib biha gumumana waqdi biha duyunana, ya, semoga bayar waqdi biha duyunana, melunasi segala hutang-hutang saya. Gitu. Jadi cukup dengan membaca sholawat asal kamunya ya yakin. Paham ya? Nah, itu seperti itu. Dari awal sampai akhir, mudah-mudahan ini kitab Syariratun Nisa khususnya bagi perempuan itu bisa untuk diamalkan. Ilmu-ilmu yang telah kemarin kita bahas dari awal sampai akhir
ya itu semoga bermanfaat dan bisa untuk diamalkan. Nah, sekalipun untuk laki-laki jangan sampai kamu kan saya mah laki-lakinya, karena nanti juga kamu akan punya istri. Harus tahu permasalahan tentang haid, nifas dan istihad. Wallahu a'lam bishawab. Rabbina fa'na bima 'allamtana. Rabbi alimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqina wa faqi alana wa qarabatilana fi dinina. Tawasalna bi ta'alumi, tawasalna bi ta'limi, antar zuqona wasi